Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Khairil Akbar dengan NPM 4523210009. Pada video kali ini saya akan membuat video presentasi dari program tugas besar, yaitu tugas akhir dari mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman kelas A untuk dosen pengampun Ibu Sri Rizky. Di sini saya mendapatkan soal tugas besar yaitu nomor 22, yaitu membuat si hotel dengan perintah tidak dengan inputan. Lalu untuk di dalam programnya harus terdapat 6 materi, yaitu selection atau seleksi, 2 repetition atau pengulangan, 3 array, 4 function, 5 string atau file, lalu ke-6 insertion sort ascending. Di sini saya akan membahas ke-6 materi itu dengan secara singkat. Yang pertama, selection atau seleksi. Pada program C++, urutan atau seleksi adalah struktur kontrol yang digunakan untuk menentukan urutan eksekusi kode. Struktur kontrol ini dapat digunakan untuk menentukan apakah blok kode tertentu akan dieksekusi atau tidak berdasarkan kondisi tertentu. Ada dua jenis struktur kontrol urutan atau seleksi pada C++, yaitu if-else dan switch. Lalu untuk materi kedua, repetition atau pengulangan. Repetition atau pengulangan dalam program C++ adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk melakukan program yang berulang-ulang sebanyak keinginan kita. Misalnya saja, bila kita ingin menginput dan mencetak bilangan dari 100 sampai 100, bahkan sampai 1000, tentunya kita akan merasa kesulitan. Dengan menggunakan struktur pengulangan, kita dapat melakukan proses tersebut dengan mudah. Ada 3 jenis struktur pengulangan dalam program C++, yaitu pengulangan menggunakan perintah while, pengulangan menggunakan perintah do while, pengulangan menggunakan perintah for. Yang ketiga yaitu array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam suatu tempat. Setiap data dalam array memiliki indeks sehingga kita dapat dengan mudah memprosesnya. Indeks array selalu dimulai dari angka 0. Lalu keempat, function. Fungsi pada program C++ adalah bagian dari program yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Fungsi ini dapat digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi pada program C++ terdiri dari dua bagian utama, yaitu deklarasi fungsi, 2 definisi fungsi. Selanjutnya, string. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks dalam program C++. String dapat dideklarasikan dengan dua cara, yaitu array of chance. String dapat dideklarasikan sebagai array of chance yang diakhiri dengan karakter null. Sedangkan variabel string pada program C++ adalah variabel yang dapat menyimpan kumpulan karakter, huruf, angka, dan simbol. Variabel string dapat digunakan untuk menyimpan nama, alamat, tanggal, kalimat, dan sebagainya. Yang keenam, materi insertion sort ascending. Insertion sort adalah algoritma pengurutan data yang membandingkan dua elemen data pertama, mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Jika elemen data berikutnya lebih kecil dari elemen data yang telah diurutkan, maka elemen data berikutnya akan disisipkan di depan elemen data yang telah diurutkan. Pada insertion sort ascending, elemen data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sekarang kita akan masuk pada program yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan dua header, yaitu include iostream dan include string.h. Lalu using namespace std. Untuk variabel global, di sini saya menggunakan beberapa variabel global yang bertipe data int, nama variabel uang underscore bayar dengan isi 30 juta,
variabel lama inap dengan isi 9, variabel tal dengan isi 2005. Lalu ada variabel diskon, variabel total underscore harga, variabel total underscore diskon, dan uang underscore kembali. Char AL data 5, tipe data float, variabel diskon, long ins, tipe data no underscore telepon yang berisi nomor telepon. Lalu untuk array menggunakan tipe data string, yaitu nama variabel tipe underscore kamar dengan data 5 yang berisi 5 data, yaitu yang berisi tentang tipe kamar, yaitu ada kamar premium, standar, presidensial, suite, dan deluxe. Lalu ada tipe data integer yang memiliki variabel harga underscore kamar data 5 yang berisi tentang harga. Ada harga kamar 1.500.000, 2.500.000, 2 juta, dan 1.500.000. Lalu berikutnya variabel string. Di sini saya menggunakan 4 variabel string, yaitu nama underscore R, yaitu nama resepsionis yang berisi Cynthia Windari. Lalu variabel nama yang berisi nama saya Alif Khairil Akbar. Lalu berikutnya string alamat sama dengan yang berisi jalan atau alamat. Keempat, string variabel JK yang berisi jenis kelamin atau laki-laki. Lalu berikutnya fungsi void. Di sini saya menggunakan fungsi void yang saya beri nama daftar. Di dalamnya terdapat tipe data int, nama variabel n sama dengan 5. Lalu ada pengulangan menggunakan perintah for, yang di dalamnya ada tipe data integer, nama variabel i sama dengan 1, i kurang dari 4, titik koma, i plus plus akan memproses tipe data string, nama variabel tipe sama dengan tipe underscore kamar data i. Lalu variabel tipe data integer variabel harga sama dengan harga underscore kamar titik i. Lalu berikutnya tipe data integer variabel j sama dengan i kurang dari 1. Lalu ada perintah while dengan kondisi j lebih dari 0, maka bersifat true. Harga underscore kamar data j lebih besar dari harga akan memproses variabel tipe underscore kamar data j plus 1 sama dengan tipe underscore kamar j. Lalu variabel harga underscore kamar data j plus 1 sama dengan harga underscore kamar data j. Lalu j sama dengan j kurang 1. Di sini masuk ke dalam for, yaitu variabel tipe underscore kamar data j plus 1 sama dengan tipe. Lalu ada variabel harga underscore kamar data j plus 1 sama dengan harga. Ini untuk memproses pengurutan dari dari harga yang terkecil hingga harga yang terbesar. Lalu untuk menampilkannya, di sini saya menggunakan tipe data int untuk variabel no, itu sebagai nomor dari daftar. Lalu dalam for ada integer variabel i sama dengan 0, i kurang dari n, titik koma, i plus plus akan memproses petik 2 yang berisi kosong, lalu variabel n, lalu tanda titik, lalu isi variabel tipe underscore kamar data i, lalu berikutnya sama dengan dan logo rupiah, lalu ada menampilkan isi variabel harga underscore kamar i dan no plus plus dari variabel no. Lalu yang kedua ada fungsi pemesanan yang berisi form pemesanan dengan keterangan silakan isi form di bawah ini
dengan nama resepsionis yang melayani, yaitu isi dari variabel nama underscore R yang berisi Cynthia Windari. Lalu nama pemesan, yaitu isi dari variabel nama yang berisi nama saya. Lalu nomor telepon, yaitu menampilkan isi dari variabel no underscore telepon yang berisi dengan nomor telepon. Ini. Lalu ada alamat, menampilkan isi variabel alamat. Lalu ada jenis kelamin, yaitu menampilkan isi variabel JK yang berisi laki-laki. Lalu tipe kamar yang berisi variabel tipe underscore kamar 4. Nah, di sini saya memanggil data keempat sesuai yang sudah diurutkan menggunakan perintah insert and solve, bahwasanya datanya sudah diurutkan dari yang harga terbesar hingga dari harga yang terkecil hingga harga yang terbesar. Di sini harga yang terbesar yaitu 2.500.000. Kolom ketiga ada presidensial. Maka setelah diurutkan, maka dia akan berada di data ke-5. Nah, karena array indeksnya dimulai dari angka 0, maka dari data 1 itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Dan isi data keempat itu presidensial dengan harga 2.500.000. Lalu ada lama inap, menampilkan isi variabel lama inap yaitu 9. Lalu ada keterangan malam. Lalu berikutnya ada function ketiga, yaitu function struct. Di dalam function struct itu terdapat kolom struct pemesanan dengan keterangan menginap lebih dari 1 minggu atau 7 hari mendapatkan diskon 10%. Di sini saya juga menggunakan fungsi string yaitu itoa untuk membuat kode pemesanan dengan catatan itoa dalam kurung variabel tal, variabel al, lalu jumlah datanya ada 5. Lalu berikutnya resepsionis yang melayani, yaitu isi variabel nama underscore R, nama pemesan, isi dari variabel nama, nomor telepon, itu berisi variabel dari no underscore telepon. Lalu alamat, isi dari variabel alamat. Jenis kelamin, isi variabel dari variabel JK. Lalu tipe kamar, tipe underscore kamar data 4, sama seperti pada fungsi kedua pemesan. Lalu ada lama inap, yaitu isi variabel lama inap. Nah, untuk selanjutnya selection atau seleksi, yaitu menggunakan if atau elif. Di sini menggunakan if elif sebagai penentu apakah si pemesan akan mendapatkan diskon atau tidak dengan kondisi if berkondisi lama inap lebih dari 7 hari, maka akan mencetak diskon sama dengan 10%. Sedangkan kurang dari 7 hari, misalkan lama inapnya, maka akan mencetak diskon sama dengan 0 atau tidak mendapatkan diskon. Lalu berikutnya harga sewa sama dengan harga per hari. Keterangan rupiah, isi variabel dari harga underscore kamar data 4. Di sini saya menggunakan data keempat sama seperti pada bagian tipe kamar yang menggunakan data keempat, yaitu dari harga dari data keempat tipe kamar tersebut yaitu 2.500.000. Lalu untuk menghasilkan isi dari variabel total underscore harga, yaitu harus melalui proses yaitu seperti total underscore harga sama dengan harga underscore kamar data 4 dikali lama inap. Lalu untuk menghasilkan isi dari variabel diskon harus melalui proses seperti diskon sama dengan diskon menggunakan D besar dikali total underscore harga. Lalu berikutnya total bayar, yaitu total dari diskon. Untuk menampilkan isi variabel ini harus melalui proses
total harga underscore diskon sama dengan harga underscore kamar data 4 dikali lama inap, lalu dikurang diskon, variabel diskon yang berisi total diskon yang kita dapatkan. Setelah itu mencetak total underscore diskon, yaitu total bayar. Lalu uang bayar, menampilkan isi variabel uang underscore bayar yang berisi 30 juta. Setelah itu, untuk menampilkan uang kembali, yaitu harus menampilkan isi variabel uang underscore kembali yang sudah melalui proses uang underscore kembali sama dengan uang underscore bayar dikurang total underscore diskon. Jadi uang bayar dikurangi total harga atau total pembayaran, maka akan menampilkan uang kembali menggunakan variabel uang underscore kembali. Lalu masuk kepada inMind. Ini saya menggunakan tipe data char dengan nama variabel jawab sama dengan T. Lalu ada tipe data integer variabel I. Berikutnya, ini saya membuat keterangan seperti nama hotel, alamat jalan, nomor telepon hotel. Lalu keterangan silakan pilih untuk melakukan pemesanan, pilih menu. Ada terdapat 4 menu, yaitu daftar, tipe kamar, dan harga kamar. 2. Pemesanan. 3. Setruk pemesanan. 4. Keluar atau exit. Lalu sini ada tipe data integer, variabel angka dengan data 4 yang berisi angka 1, 2, 3, 4. Lalu di sini ada repetition atau pengulangan menggunakan perintah for. Nah, perintah for ini saya buat bertujuan untuk memanggil semua isi dari perintah switch, yaitu ada C1, 2, 3, dan lebih dari 3 karena di sini saya tidak menggunakan inputan, maka saya untuk menjalankan semua isi switch saya menggunakan pengulangan for sebagai alternatifnya. Dengan catatan I sama dengan 0, I kurang dari 4, maka titik koma I plus plus akan mengerjakan angka data I sama dengan I plus 1. Lalu silakan pilih menu menampilkan dari semua data variabel angka yang berdata I. Lalu sini ada switch atau dengan kondisi angka data I C1 yang berisi silakan pilih tipe kamar yang ingin Anda pesan, tipe kamar, dan harga kamar. Itu memanggil fungsi daftar. Fungsi data itu berisi pengurutan menggunakan insertion sort ascending. Lalu untuk case kedua memanggil fungsi pemesanan yang berisi kolom form pemesanan. Lalu berikutnya pada case ketiga yaitu memanggil fungsi struk yang berisi form struk pemesanan. Lalu jika lebih dari 3 maka akan mencetak keterangan exit keluar. Berikutnya ada keterangan terima kasih telah memilih Grandia Hotel. Lalu di sini ada pengulangan menggunakan perintah do while yang di dalamnya do kurung kurawa buka kurung kurawa yang berisi apakah Anda ingin memesan kamar lagi, menampilkan isi variabel jawab. Di sini saya mengisi variabel jawab itu bagian T. Lalu terima kasih telah berkunjung, setelah itu change.get. Nah, dengan kondisi jika while berkondisi jawab sama dengan 3, maka akan memproses dari apakah Anda ingin memesan kamar lagi dan keterangan terima kasih telah berkunjung. Misalkan saya mengisi variabel jawab dengan ya, maka akan membuat ulang lagi dari hasil program. Ini saya akan mencoba menjalankan dari program saya.
Bisa dilihat. Saya akan bagian. Ini menampilkan keterangan dari awalan inMind, yaitu keterangan alamat, nama, dan daftar menu. Nah, di sini saya akan membuktikan bahwasanya saya menggunakan pelungan for untuk menampilkan semua isi dari perintah switch dengan tidak menggunakan inputan. Seperti ini, silakan pilih menu angka 1, bahwasanya mencetak angka 1, isi angka 1 yang berisi keterangan pilih kamar, memanggil fungsi daftar yang berisi pengurutan menggunakan perintah insert and sort ascending dari harga yang termurah hingga harga yang termahal. Nah, di sini untuk harga termahal pada data kelima dengan tipe kamar presidensial sama dengan harganya 2.500.000. Lalu untuk jika pemesan memilih pilihan menu kedua, maka akan menampilkan form pemesanan. Nah, di sini setelah variabel angka itu berdata mencetak angka 1, berikutnya dia akan mencetak angka 2 untuk memanggil dari case 2 yang berisi fungsi pemesan, yaitu berisi form pemesanan yang menggunakan nama variabel nama underscore R yang berisi Cynthia Windari sudah sesuai, terus variabel nama yang berisi Alif Khalil Akbar sesuai juga, lalu ada alamat, variabel alamat berisi jalan ini, lalu untuk nomor telepon berisi juga nomor telepon yang pada program, lalu jenis kelamin menampilkan isi dari variabel JK itu isinya laki-laki ini. Lalu ini tipe kamar data 4, nah, akan menampilkan data terakhir yaitu data keempat presidensial, lalu lama inap 9 dengan keterangan malam. Lalu pada case ketiga yaitu akan memanggil jika pemesan memilih angka 3, maka akan memanggil struk, fungsi struk, function struk yang berisi form pemesanan. Seperti ini membuat kode pemesanan dengan menggunakan fungsi string itoa dengan hasil ada 5 data, lalu dari kombinasi dari dua elemen ini, dua elemen variabel. Lalu nama resepsionis sampai dengan lama inap sudah sesuai untuk tampilannya, sama seperti pada form pemesanan. Lalu di sini ada if dengan kondisi lebih dari 7 hari akan mendapatkan diskon 10%. Jika kurang dari 7 hari maka tidak akan mendapatkan diskon. Di sini saya menampilkan harga dari kamar dan diskon. Nah, untuk harganya menggunakan data 4 sama halnya dengan variabel tipe diskon kamar yang menggunakan data 4 akan menampilkan harga dari tipe kamar presidensial dengan harga 2.500.000 sesuai. Lalu untuk harga sewa per hari itu tadi harga itu. Lalu total harga, karena di sini saya menginap 9 hari, maka akan memproses total harga sama dengan harga kamar underscore kamar data 4 dikali lama inap, jadi 2.500.000 dikali 9 yaitu 22.500.000. Lalu ada diskon, yaitu dengan melalui proses diskon dikali total underscore harga. Jadi total harga yaitu menampilkan total diskon yang pemesan dapatkan yaitu 2.250.000. Lalu berikutnya ada menampilkan total bayar. Total pembayaran yaitu menampilkan isi variabel total underscore diskon. Dengan proses harga underscore kamar dikali data 4 dikali lama inap dikurangi diskon
Jadi 22.500.000 dikurangi 2.250.000 akan menampilkan harganya yang harus dibayar, yaitu 20.250.000. Lalu uang bayar yang berisi 30 juta menampilkan harga 30 juta. Lalu uang kembali. Pada uang kembali itu memproses isi variabel uang underscore kembali yang sudah melalui proses uang underscore bayar dikurangi total underscore diskon, yaitu dengan uang kembali 9.750.000. Nah, jika pemesan memilih lebih dari angka 3 atau default akan menampilkan exit. Nah, di sini pemesan menampilkan angka 4, yaitu angka terakhir pada data ini, angka underscore i. Terus selanjutnya keterangan terima kasih telah memilih Grandia Hotel. Nah, jika kondisi jawab adalah T, maka akan mencetak apakah Anda ingin memesan kamar lagi dengan jawab variabel berisi jawab, lalu keterangan terima kasih telah berkunjung. Langsung kita masuk pada algoritma prosedur sama algoritmanya. Untuk kamus deklarasi variabel fungsi daftar, itu terdapat variabel-variabel yang terdapat pada kolom fungsi daftar. Kayak ada N, harga tipe N, harga dan tipe. Menggunakan string dan tipe data integer. Algoritma atau deskripsinya tampilkan isi dari variabel unsur kamar, terusnya sehingga menyalin ulang atau mengetik ulang dari program pada program. Namun di sini kita menggunakan keterangan n while dan n for untuk mengakhiri dari perintah n while dan n for. Di sini saya menggunakan 2 n for dan 1 n while. Menggunakan 2 perintah for dan menggunakan 1 perintah while. Maka di sini menulis n while 1, n for 2. Lalu untuk kamus deklarasi variabel, untuk variabelnya saya menulis kamus deklarasinya yaitu variabel yang berisi pada fungsi pemesan. Ada nama underscore r, nama, alamat jika menggunakan string, lalu ada long in yaitu variabel no underscore telepon, nama inap itu data integer. Untuk algoritmanya, karena pada perintah fungsi ini hanya menampilkan dari isi variabel, maka perintahnya print underscore variabel nama underscore kr dan seterusnya hingga lama inap. Lalu seterusnya untuk kamus deklarasi variabel fungsi struct, yaitu menampilkan isi variabel dari kolom struct, yaitu ada variabel diskon, total harga, dan seterusnya, yang ada 5 tipe data, yaitu string, integer, char, float, long, dan int. Dan untuk algoritmanya, itu menampilkan isi dari variabel sampai dengan nomor telepon, lalu memproses fungsi string itu A, lalu mencetak atau menampilkan isi variabel dari nama L sampai dengan lama inap. Di sini saya memasukkan perintah juga, perintah if dengan kondisi lama inap lebih dari 7 mendapatkan diskon 10%. Jika kurang dari 7 akan tidak mendapatkan diskon if. Lalu berikutnya ini memberi keterangan print harga underscore kamar,
lalu pada proses total harga, lalu berikutnya print total harga, underscore harga, lalu ada perintah variabel, proses variabel diskon, print diskon, total underscore diskon, proses dari variabel total diskon, lalu mencetak total underscore diskon, mencetak variabel uang underscore isi dari variabel uang underscore bayar, lalu proses dari uang underscore kembali, mencetak isi variabel uang kembali. Pada kamus deklarasi inline atau yang utama yaitu menampilkan semua isi variabel yang ada pada inline seperti cari ini jawab, lalu juga pada variabel global dengan kecuali pada fungsi daftar, karena di sini masuknya ke dalam fungsi daftar, maka tidak dicatat pada kamus deklarasi variabel pada yang utama. Ini tidak terdapat harga atau tipe. Di sini kan ada ini tipe dan harga. Untuk pada ini tidak ada. Lalu sama halnya menampilkan isi variabel. Terusnya lalu di sini ada perintah for yang pada program bagian ini, for i kurang dari 4 plus angka switch, C1 memanggil fungsi daftar, C2 memanggil fungsi pemesanan, C3 memanggil fungsi stroke, lalu lebih dari 3 akan ngeprint keterangan exit, lalu end switch untuk mengakhiri switch, and for untuk mengakhiri perintah for, lalu do print jawab, and do, lalu ada while jawab, misalkan variabel jawab keterangan T, termasuk pada algoritma dari baris 1 sampai dengan 12 itu menampilkan isi variabel. Baris ke-13 itu memanggil fungsi. Pada baris ke-16 selama i sama dengan n, maka kerjakan baris 17 sampai 26. Kalau tidak, kerjakan baris 29, 17 sampai 26. Kalau tidak 19. Lalu untuk baris ke-20 selama j lebih dari 0, maka kondisinya true. Lalu variabel harga underscore comma data j lebih dari harga, maka kerjakan baris 21 sampai dengan 23. Kalau tidak, kerjakan baris 29. Untuk baris 21 sampai 23 itu memproses ini perintah. Kalau baris 29 itu selama i kurang dari n, maka kerjakan baris 30 sampai dengan 37. Kalau tidak, kerjakan baris 38. Itu mencetak ini semua variabel dalam pengulangan ini sampai dengan baris 37. Kalau tidak, membuat fungsi pemesanan, yaitu membuat pemesanan yang berisi mencetak atau menampilkan isi nilai variabel nama underscore l sampai dengan lama inap. Lalu ada baris ke-46 membuat fungsi stroke yang berisi perintah fungsi itoa, lalu ada mencetak isi variabel nama underscore l sampai dengan lama inap. Lalu untuk baris 55 itu jika if, sini jika lama inap lebih dari 7, maka kerjakan baris 56, kalau tidak baris 57. 56 itu diskon sama dengan 10%, 57 itu diskon sama dengan 0 atau tidak mendapatkan diskon. Berikutnya seterusnya 58 sampai dengan ini tidak ada. 58 itu kamar, ini menampilkan harga kamar. Berikutnya sampai dengan uang kembali. Sampai uang kembali, lalu memproses pengulangan for selama i kurang dari 4, maka kerjakan baris 71 sampai dengan 79.
Kalau tidak, kerjakan baris ini 70 karena tadi ada pengurangan baris. Jadi 78. 78. Kalau ini ini 80 diganti pada variabel setelah exit berarti I. Sorry. I. Plus itu baris 78. Lalu memproses angka variabel angka data I, ini 22 diganti pada baris 22 73 4. Kalau ini mencetak 9 sampai dengan 80 1. Nah, jika I kurang dari 4, maka kerjakan baris 70 sampai dengan 77, yaitu tadi ini 77 benar, 77 yaitu keterangan exit. Kalau tidak, kerjakan baris kebalik, ini harusnya 79, ini baru 78. Itu baris ini plus. Nah, jika angka data I sama dengan 1, maka kerjakan baris 72 yaitu memanggil fungsi daftar. Kalau tidak, baris 73 yaitu jika kondisi angka I sama dengan 2, maka kerjakan baris 74, kalau tidak kerjakan baris 75. Untuk baris 74 yaitu memanggil fungsi pemesan. 75 jika kondisi angka data I sama dengan 3, maka kerjakan baris 76 sampai, kalau tidak 77. 76 itu mencetak atau menampilkan fungsi stroke. Untuk 77, baris 77 mencetak atau menampilkan keterangan exit. 78 I++. Lalu 79 yaitu menampilkan atau mencetak isi atau nilai variabel jawab. Selama jawab adalah berisi T, maka kerjakan baris 79 sampai dengan 80 yaitu menampilkan keterangan ini, kedua ini. Cetak isi variabel. Kalau tidak, baris 81 yaitu selesai. Atau dalam program menggunakan get dalam kurung dan tutup kurung. Mungkin segitu saja presentasi dari hasil tugas besar saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.